Komunitas pecinta hewan di Lombok, Nusa Tenggara Barat kecam keras kasus penembakan anjing liar di Mataram. Saya lapor lepas dari sini, Pak. Lepas mana motor saya? Enggak. Kamu. Ini kasus. Inilah video amatir direkam warga saat terduga pelaku menembak anjing liar perumahan di Kekali, Skarbela, Mataram. Dari percakapan warga dengan pelaku yang ada di video tersebut, perburuan anjing liar oleh pelaku yang dijadikan untuk dikonsumsi tidak terima oleh warga, khususnya pemilik anjing. Menanggapi video kasus penembakan anjing tersebut dan si buru untuk konsumsi, komunitas pecinta hewan di Lombok, NTB mengecam kasus tersebut dan mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelakunya. Saya sangat mengecam atas kejadian ini, atas penembakan anjing ini, dan saya harap pihak kepolisian segera mengusut kasus ini sampai tuntas ya, agar tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang akan terjadi lagi. Itu aja. Sementara itu dari ciri pelaku dan plat kendaraan yang digunakan teridentifikasi warga Gunung Sari, Lombok Barat. Namun pelaku dan pemilik anjing oleh kepala wilayah setempat telah dimediasi untuk melakukan perdamaian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan untuk bersuah foto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana pengunjung juga harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.